복잡해지고 있어 I don't know why 온몸이 불타버릴 것처럼 I'm in hiding here I'm out of here 아무리 노력해봐도 버릴 수 없던 것들이 있어 Just leave me alone for a while I must move on my way Here comes the fire 참을 수가 없어 Just back up and go away 내 모든 걸 불태울래 두려울 게 없어 Just back up and fly high 하늘 높이 날아올라 누가 뭐라 말해도 I don't get set it on fire You gotta go Don't try to push me in your way 잊을 수가 없어 손끝에 떨림 Gimana? Enak kan? Pastinya enak dong. Ini kan minuman campuran dari sabun yang khusus untuk ketua OSIS yang sok ngatur. Tenang aja, minuman ini gak bikin mati kok. Ini kan khusus banget buat ketua OSIS yang sok bijak, sok ngatur, sok punya kuasa di sekolahan. Terusin aja, Sel. Iya dong, masa mau berhenti sekarang sih? Ini tuh belum seberapa ya atas apa yang udah lo lakuin ke kita semua. Jelly, stop. Kok udah tumbang sih? Gak asing banget, padahal mah ini belum setara atas apa yang udah lo lakuin ke kita semua. Rosa, lo tuh belagu banget sih. Ya jelas dong dia belagu. Dia kan ketua OSIS. Jadi apapun yang dia lakuin pasti bakal didukung sama guru-guru. Yes, of course. Ya udah, terserah kalian mau apain dia. Hai guys, welcome to back my channel. Hari ini kita tuh lagi bareng ketua OSIS yang lagi disiksa sama cowok-cowok kita. Aduh, sayang banget ya, ini gak bisa di-post. Kalau di-post mah kita yang kena sanksi. Iya dong, kalau kita post ya namanya kita bodoh. Hey, BTW mau diapain tuh cewek? Gue mau kasih pukulan spesial buat dia karena dia pernah ngehina gue dan nolak gue pas waktu awal gue masuk. Oh ya, pukulan ini bakal bertubi-tubi. Soalnya kan lo ngasih hukuman ke kita juga bertubi-tubi. Rasain nih. Asik banget gue pukul dia. Alvin, gue mohon berhenti sakit. Sebelumnya belum puas sih gue, tapi ya udah giliran lo, Van. Siap. Harusnya cewek secantik lo kalau buat main-main rasanya bagus deh. Tapi sayang, tempat ini terlalu terbuka. Gimana kalau cari tempat yang lebih sepi? Gue jamin lo bakal... Vano! Woi! Oh gini ya, udah berani ngelawan sekarang. Sini gak lo? Kali ini gue gak bakal tinggal diam. Oh, sekarang udah berani lo ya? Rosa, jangan Rosa! Rosa! Sono! Rosa, kalau lo berani, sini maju lo! Pengecut! Gimana ini, Cil? Cil, Faya, ayo kita kabur. Jelly, Faya. Ya udah kalau kalian mau di sini, gue mau kabur. Rosa, jangan Rosa. Rosa, gue minta maaf, Ros. Enggak. Panas! Maju sini lo.
kabur dari sini. Apa-apaan ini? Maaf sudah mengganggu Anda. Sayalah yang membunuh dia. Dan juga 4 orang lainnya. Saya membunuh mereka. Seorang siswi berinisial R diduga telah membunuh 5 orang temannya. Siswi tersebut menyerahkan salah satu korban yang dibunuhnya kepada kantor polisi. Siswi tersebut mengaku bahwa dia sering dibully oleh teman-temannya. Karena tak kuasa menahan siksaan, siswi ini nekat membunuh 5 orang temannya. Waduh, anak-anak zaman sekarang ya, nekat banget rasanya. Apa pembuliannya udah saking parahnya ya, Mah? Makanya dia nekat bunuh teman-temannya. Udah parah banget sih ini dunia. Iya ya, padahal papa dulu juga dibully. Tapi nggak sampai segitunya papa ngelawan mereka. Papa kan cuma mukul-mukulin mereka aja. Kalau papa dibandingin sama dia, kayaknya papa bakal tetap kalah deh. Ya jelas lah, Mah. Jangan bandingin aku sama dia. Well, dulu papa emang gak sekuat itu sih, tapi jangan bandingin sama sekarang. Kalau sekarang mah ya, udah beda lagi. Jadi keinget, dulu orang-orang yang ngebully papa, sekarang malah kerja sama papa. Ya, lebih tepatnya, mereka sekarang malah jadi kaki tangan papa sih. Nggak sia-sia mama dulu nemenin papa dari nol. Kalau aja mama dulu itu pacarnya salah satu pembuli, mungkin sampai sekarang mama malah jadi kaki tangan papa. Iya kan, Pak? Ya enggak lah, Mah. Paling-paling nanti mama papa rebut. Enak banget ya baru pulang jam segini. Gavin, ya selamat pagi. Selamat pagi. Udah malam ini. Dari mana aja kamu? Bah. Sini kamu. Enak aja mau langsung ke kamar. Sini. Iya. Main aja yang kamu tahu ya. Ya wajar kali, Pak. Kan Gavin anak remaja. Jadi ya emang lagi masa-masanya main terus. Oh, sini kamu. Kenapa senyum gitu? Ada yang lucu? Siap, nggak ada. Aduh, pasti dia marah besar nih. Kamu ini ya, udah dibilangin berulang kali juga, gak usah ikut balapan liar. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Papa tuh udah sering ya ngomong sama kamu kayak gini, tapi kamu gak pernah ngedengerin papa sama sekali. Pokoknya mulai hari ini juga, motor kamu papa sita. Kalau perlu biar kamu gak berulah lagi, semuanya papa sita. Pa, jangan dong, masa semuanya disita sih? Apalagi motor, jangan dong, Pa. Pa, kalau semuanya disita termasuk motor sama mobil, nanti Gavin sekolahnya pakai apa? Masa Gavin harus jalan kaki sih? Oh, mau Pa. Gak ada pengecualian. Termasuk black card kamu papa sita. Rekening kamu juga papa blok. Kamu kalau nggak kayak giniin, kamu nggak mau dengerin papa sih? Yang ada makin menjadi nanti kamu lama-kelamaan. Udah lah, Pak, biarin aja. Anak kita sifatnya kayak gini kan karena ikut kamu. Kamu pas lepas dari pembulian itu kan kamu juga langsung jadi berandalan. Suka ikut balapan motor ke sana sini. Mama kok malah nyalain papa sih? Nanti Gavin jadiin ini pembelaan loh, Mah. Lagipun mana ada gitu papa dulu. Jadi maksud papa, Gavin itu ngikut mama? Ya nggak mungkin lah, Pak. Orang hobi mama aja belanja kok. Kalau Gavin ikut mama, Gavin pastinya sukanya belanja. Yang jelas Gavin itu ngikut papa. Orang papa pas umur 20-an aja sukanya gitu kok. Iya, Gavin ngikut papa. Gavin jadi berandalan kayak gini karena papa, iya. Tapi kan gak ada salahnya, Ma, kalau kita ngelarang anak. Lagipun kan ini buat kebaikan Gavin sendiri. Papa cuma gak mau Gavin kenapa-napa. Tuh, sayang, kamu dengar kan omongan papa tadi? Papa tuh cuma pengen ngelindungin kamu. Makanya papa selalu marah sama kamu karena papa khawatir sama kamu. Bukan berarti papa tuh gak sayang sama kamu. Lagipun kamu kan udah dewasa, harus bisa bedain ya sayang mana yang baik mana yang buruk. Ya udah, hari ini mama sama papa maafin. Tapi lain kali kamu harus belajar ya. Seriusan, Mah? Berarti barang-barang Gavin gak ada yang disita kan, Mah? Iya, nggak ada. Tapi lain kali jangan gitu lagi ya. Udah sana istirahat, pasti kamu capek banget. Makasih, Mama. Yes, sekali lagi makasih ya, Mah. Iya sayang.
udah sana tidur. Udah malam ini. Besok kamu harus bangun pagi buat sekolah. Siap mamaku yang tercinta. Tren lama. Very good, very well. Kemenangan ada di tangan anak. Well, Ya, belagu. makan buncis, makan kecambah. Habis ini jangan nangis ya, Pa. I'm going to my room first. I'm wanna celebrate my victory. Bye-bye, Papa. Bye-bye juga mamaku sayang. Yo, tuh kan mah, apa papa bilang? Mama tuh jangan terlalu manjain Gavin lah. Dia tuh kan jadi belagu tuh. Ya, gimana gak mau manja, orang papanya aja manja. Lagipun Gavin kayak gitu karena siapa? Ingat, karena papa. Ya, papa lagi yang kena. Kayaknya masalah papa deh semuanya. Rosalind, ada yang ingin bertemu dengan kamu. Kalau boleh tahu, siapa ya Bu? Beliau katanya bukan keluarga Anda, bukan siapa-siapa Anda, tapi katanya beliau ingin bertemu. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu menemuinya. Silahkan. Baik, terima kasih. Kalian tahu nggak sih? Dia tuh sebenarnya tuh masih anak SMA tahu. Tapi kok udah ngelakuin kriminal kayak gitu ya? Lah, lo nggak tahu beritanya? Dia tuh dibully. Mungkin saking udah nggak tahannya dibully, dia nekat ngebunuh teman-temannya yang ngebully dia. Tapi parah sih sumpah. Kalau kita kan kayak cuman ngelukain mereka aja ya. Kalau ini ya, sampai kepalanya tuh ada yang di... taulah. Dia siapa ya? Rosa, silakan duduk. Saya ingin berbicara sebentar. Maaf jika saya tiba-tiba menyuruh kamu untuk menemui saya. Saya hanya ingin bertemu dengan kamu sebentar saja. Kamu tidak keberatan kan, Rosa? Tergantung. Berapa lama Anda berbicara dengan saya? Sebelumnya saya juga mau tanya. Iya silahkan. Anda siapa? Dan ada keperluan apa dengan saya? Jika tidak ada suatu hal yang penting, silakan pulang. Rosa, perkenalkan, nama saya adalah Mary. Saya ingin bertemu dengan kamu karena saya ingin mengadopsi kamu. Saya akan melunasi semua pembayaran, termasuk pembayaran kamu keluar dari penjara. Jika kamu berkenan, ikutlah dengan saya, jadilah anak perempuan saya. Saya hanya ingin mempunyai anak perempuan seperti kamu. Jika kamu ingin, mulai hari ini dan seterusnya kamu bisa manggil saya Mama. Saya janji, saya akan memenuhi semua apa yang kamu mau. Tempat tinggal, sekolah, dan lainnya. Saya bisa menuruti semua itu. Bahkan jika kamu ingin bersekolah di luar negeri sekalipun, saya akan memberikannya. Atas dasar apa saya harus mempercayai semua itu? Saya sudah berulang kali dikecewakan oleh janji. Orang terdekat saja bisa mengingkari janji. Apalagi orang asing yang entah dari mana asalnya yang tiba-tiba ingin mengadopsi saya, yang bahkan memberi alasan yang tidak jelas. Apa saya harus mempercayai Anda? Bisa saja kan Anda menjual saya? Begini Rosa, saya bukan bermaksud apa-apa. Saya ingin mengadopsi kamu. Apakah saya perlu membuktikan suatu hal agar kamu bisa percaya dengan saya? Saya hanya kesepian. Saya yang ingin ditemani. Makanya saya ingin berniat untuk mengadopsi kamu. Tolong ya Rosa, saya mohon. Kamu mau kan jadi anak saya? Saya berjanji saya akan... Sudah saya bilang saya tidak percaya dengan janji. Walaupun Anda membuktikannya sekalipun, saya tidak akan percaya. Manusia di dunia ini sangatlah kejam. Tidak mungkin jika Anda bukan salah satunya. Saya tahu, saya akan dijual. Saya tahu, saya akan diperlakukan buruk. Perkataan Anda tadi hanyalah gimmick untuk menarik perhatian saya. Lagipun saya bukanlah orang yang suka dibantu. Karena saya akan merasa jika saya harus membalas budi. Baik, jika saya ambil kesimpulan dari kata-kata terakhirmu tadi, kamu bukan tidak suka, tapi justru sebaliknya. Bagaimana jika kamu saya angkat menjadi keponakan saya? Saya akan memberikan kamu rumah, saya akan menyekolahkan kamu. Tapi dengan satu syarat, saya tidak akan memberikan kamu makan. Kamu harus mencari uang untuk diri kamu sendiri, untuk makan dan untuk bertahan hidup. Kamu bisa bekerja dimanapun yang kamu suka asalkan itu halal. Dan asalkan itu tidak membuatmu terlalu lelah. Nah Rosa, sekarang ini adalah rumahmu. Kamu tidak perlu memikirkan biaya untuk listrik, air, saya akan menanggungnya. Tapi untuk makan, seperti yang saya bilang tadi. Baik, Tante. Maaf jika saya merepotkan Anda. Terima kasih sekali lagi atas semuanya. Maafkan saya juga, saya sudah berlaku kasar.
Tante Mary, apa Anda baik-baik saja? Mereka benar-benar mirip. Tante, Iya, maaf. Saya hanya terbawa suasana akan kebahagiaan ini. tapi Anda baik-baik saja kan? Iya, tentu saja. Saya mungkin hanya sedikit kelelahan karena perjalanan jauh tadi. Kalau begitu, saya pamit pulang ya. Kamu baik-baik ya di sini. Kalau perlu sesuatu, hubungi saya saja. Kalau begitu, saya permisi. Apa benar? Aku akan baik-baik saja di sini. Rumah ini sangat besar dan realistis. Apa benar sekarang ini menjadi rumahku? Apa ini tidak salah? Sangat indah dan bersih, bahkan sepi. Benar-benar mencerminkan kepribadianku yang sangat suka kesepian. Apakah ini benar-benar kamar milikku? Tidak mungkin kan jika seluas ini. Kasurnya benar-benar nyaman dan empuk. Sebelumnya, dulu aku selalu tidur di lantai. Benar, aku harus mencari pekerjaan untuk hidupku sendiri. Sebaiknya aku menjadi pelayan kafe kecil. Dengan menjadi sebuah pelayan di kafe kecil, mungkin akan membantuku untuk beradaptasi. Sepertinya kafe ini cocok denganku. Setelah kulihat-lihat, apa aku besok coba ke sana saja ya? Ternyata kafenya cukup besar, tapi tidak akan tahu jika aku tidak mencoba. Permisi. Iya kak. Maaf kak, tapi kafenya belum buka. Ada apa ini? Kenapa hatiku rasanya bergetar? Apa karena aku melihat kakak cantik ini? Maaf kak sebelumnya. Saya tidak ingin membeli sesuatu, saya ingin melamar kerja. Kak, Iya, maafkan saya. Maaf saya melamun tadi. Kamu ingin melamar kerja di sini ya? Kebetulan, ya di sini memang ada lowongan kerja. Dan sepertinya nama kakaknya Rosa ya. Kakak yang udah verifikasi kan mau kerja di sini. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rion. Saya adalah orang yang ditugaskan untuk menerima Anda bekerja di sini. hah? Serius saya langsung diterima? Bukannya yang melamar kerja di sini itu banyak ya? Iya, memang benar. Sebelumnya banyak yang sudah datang ke sini, tapi mereka tidak mempunyai pengalaman bekerja menjadi pelayan ataupun pengalaman memasak. Jadi mereka semua tertolak. Karena memang di kafe ini kami juga menyediakan masakan. Tapi setelah kami melihat pengajuan lamaran kakaknya, ternyata Anda memiliki skill untuk pelayanan dan pemasakan yang bagus. Makanya kami terima. Jadi mulai hari ini kamu mulai bekerja ya. Siap, saya akan bekerja sebaik mungkin. Saya janji saya tidak akan mengecewakan. Terima kasih sekali lagi karena sudah menerima saya. Senyuman itu benar-benar manis. Apa sih Yon yang mau pikirin? Rion fokus, lu juga butuh uang. Iya sama-sama. Sekarang kamu bisa pulang dulu. Kesini lagi jam 12 ya, karena bukanya memang jam 12. Dan untuk waktu tutupnya jam 8 malam ya. Iya, siap kak. Saya janji saya akan bekerja keras. Itu yang Pak Bos mau. Ini Pak, gyozanya. Semoga Anda suka dengan makanan kami ya. Silakan. Silakan dimakan ya kakak. Rosa, pesanannya sudah dikasih kan? Iya kak, sudah semua. Habis ini biar saya yang cuci piring. Cuci piring ya? Nggak usah dipikirin dulu Rosa. Kamu sekarang istirahat aja ya. Perhatian amat mas, pacarnya ya? Iya pak. Masnya ini pacarnya mbak pelayan ya? Soalnya perhatian banget. Bapak bisa aja. Bukan kok pak, saya cuma temen kerjanya aja. Lagipun, kami baru saja kenal hari ini. Oh alah, ternyata gitu toh. Kirain sih pacaran. Soalnya kalian serasi banget. Kalau bisa cepet-cepet dipacarin mas. Cewek kayak gitu tuh nggak banyak di dunia ini. Udah cantik, bekerja keras lagi. Takutnya keburu diambil orang lain. Bapaknya bisa aja.
Tapi ya juga sih, kalau dilihat-lihat, Rosa emang cantik, bekerja keras lagi. Kayaknya gue udah langsung jatuh cinta deh sama dia. Walaupun kami baru aja bertemu, tapi seenggaknya gue bakal kenal dia lebih lama kan. Kalau kami bener-bener udah deket dan gue udah ada persiapan, gue kayaknya bakal nembak dia deh. Ngedate, dinner bareng, jalan-jalan bareng, dan gue bakal selalu lihat senyumannya. Semoga semua itu tercapai deh. Pagi sayang. Pagi juga sayang. Sayang, coba deh lihat tas limited edition yang baru keluar ini. Sumpah ya, ini tasnya tuh bagus banget. Pengen beli, tapi nggak punya uang. Uangnya udah aku habisin kemarin buat pergi ke mall. Kamu cewek aja, nanti biar aku yang bayarin. Kamu itu ya, gak usah mikirin bayaran lah, orang ada aku juga. Seriusan sayang, kamu yang bayarin? Ah, thank you baby, sayang deh. Apa sih yang gak buat kamu? Mereka bakal nerima gue gak ya? Apa-apaan tuh? Dasar, emang gila ya tuh orang. Apa nggak lihat ada orang di sini? Wah, minta dihajar sih tuh orang. Heh, Landak, lo tuh nggak lihat apa ada orang berjalan? Lo niat ya mau nabrak gue? Tantin, bilang permisi apa kek? Ya emang kenapa? Itu tuh jalan umum. Lo aja kali yang lebay. Tinggal minggir aja, apa susahnya sih? Bagaimana gue gak ada lihat tuh orang jalan? Astaga, lo buta ya? Ya ampun, harusnya tuh bilang dari awal kalau lo buta. Jadinya kan gue gak usah marah-marah. Aduh, gue saranin mobil lo dijual aja buat benerin mata lo yang udah buta total itu. Cewek gila, lo ngatain gue buta? Kalau gue buta, gue gak bakalan lihat lo di sini lah. Jangan marah dong. Kan yang bilang lo sendiri. Katanya kan lo bilang tadi lo gak ngeliat orang jalan. Berarti lo kan buta. Gue kan cuma menyimpulkan apa yang lo bilang tadi. Cewek gila, maksud lo apaan bilang ke pacar gue kayak gitu? Lo berani sama kita? Lo minta dihajar? Harusnya tuh lo sadar diri. Lo ke sekolahan aja masih jalan kaki. Bisa-bisanya lo sok-sokan ngelawan kita. Harusnya tuh lo takut sama kita. Kalau saja ya, nanti gue bakal kasih pelajaran buat lo. Gak usah dikasih pelajaran. Gue udah pinter kok. Aduh, kali ini sama aja ya. Apa tadi? Gue harus takut sama kalian. Emangnya kalian siapa? Presiden? Bukan kan? Harusnya tuh yang belajar tuh kalian. Belajar mengenal adab. Sama-sama rakyat aja minta dihormatin. Belagu ya lo. Kita tuh belum selesai ngomong sama lo. Woi! Udah Seng, biarin aja. Biar aku nanti yang kasih pelajaran ke dia. Emang cewek gila. Selamat pagi anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu ada sedikit pengumuman. Jika hari ini kita kedatangan teman baru, tolong kalian berlaku baik ya kepada teman baru kita. Ayo sayang, silakan masuk. Nah anak-anak, ini adalah teman baru kita. Dia adalah keponakan Ibu. Dimohon kalian untuk membantunya ya, agar dia bisa beradaptasi di sekolahan ini dengan baik. Oke, seperti biasa, silakan perkenalkan diri kamu, sayang. Entah kenapa gue merasa gugup. Rasanya kayak... Enggak. Rosa, kamu baik-baik saja kan? Ada apa? Kamu kelihatannya pucat. Enggak, Bu. Saya baik-baik saja. Tenang, Ros, tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Aliana Ziana Rosalin. Kalian bisa manggil saya dengan nama Rosa. Saya pindahan dari SMA Sukamawar. Gila. Weh, itu si Rosa yang katanya ngebunuh 5 murid. Kok dia sekarang sekolah di sini sih? Aduh, gawat nih. Gimana kalau dia ngebunuh murid di sini juga? Bahaya nggak sih? Seriusan lo? Jangan bercanda Kalau lucu bercandanya Gue nggak bercanda. Lo lihat aja di sosial media. Nama dia udah kesebar kemana-mana. Apalagi perlakuannya yang ngebunuh 5 anak itu. Loh, itu bukannya si Rosa yang ngebunuh 5 pembuli itu ya?
Kok sekarang dia udah bebas sih? Bukannya katanya dia di penjara ya? Iya weh bener, katanya kan dia dijatuhi hukuman di penjara selama 1,5 tahun. Menurut gua sih ya, pihak keluarga ada yang ngebebasin dia. Bisa aja tuh Bu Mary yang ngeluarin dia. Oh, jadi dia mantan kriminal. Bisa nih buat ngejatuhin dia. OMG, guys, coba lihat deh siapa murid baru yang datang di kelas kita. Ternyata dia mantan kriminal dong. Aduh, takut gak sih kalau tiba-tiba kita ditodongin pisau? Jangan mau deket-deket deh kalau gak mau kebunuh. Aduh, takut deh. Ya ampun, berani banget. Udah tahu mantan kriminal malah kayak gitu. Tak takut apa dia ya? Aduh, udahlah mantan kriminal. Gimana tuh cara masuknya ke sekolah elit kayak gini? Apa jangan-jangan Tatapan apa itu? Vel, kok dia natap gue gitu sih? Ngeri banget lagi tatapannya. Ya Allah sih yang bodoh. Mau ngapain coba ngomong kayak gitu? Udah tahu juga kalau dia mantan kriminal. Kali ini gue gak ikut-ikut ya. Gue gak berani. Iya, ngapain coba harus takut sama orang kayak gitu? Apa lo lihat-lihat? Ngefans lo. Udah cukup ya. Ibu muak ya sama omongan kalian. Bukannya ibu ngebela ngeponakan ibu sendiri, tapi gak baik kayak gitu. Harusnya tuh kalian tuh hargain teman baru kalian. Rusa, kamu duduk di tempat yang sudah disiapkan ya. Terserah kamu mau tempat duduk yang mana. Masih ada 3 yang kosong soalnya. Udah ya sayang, gak usah dipikirin omongan mereka. Baik Bu, terima kasih semuanya atas penyambutan yang cukup buruk. Ngapain dia ngeliatin gue kayak gitu? Dipikir gue takut apa ya? Mantan kriminal aja belagu. Sesuai dugaan gue. Halo teman baru. Temenan ya? Ya ampun, lo cantik banget, gile. Mau temenan sama gue nggak? Kenalin, nama gue Ruby Kaseli. Lo bisa manggil gue Ruby. Nanti ke kantin ya sama gue. Sekalian terus sekolah. Lo bisa kenal ini itu. Nggak asik. Baru juga diajak kenalan jutek amat, Mbak. Ya udah deh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Pokoknya gue bakal tetap nyoba biar gue berhasil jadi teman pertama lo. Gue agak humoris orangnya. Jadi kalau lo belum terbiasa nggak apa-apa kok. Wah, anak misterius kayak gini malah asing nggak sih buat ditemenin? Dia bilang apa tadi? Dia gak akan nyerah sebelum dia jadi teman pertama gue. Palingan cuma ngomong kosong. Ujung-ujungnya paling nanti gue dibully. Baru kali ini ada cewek yang bener-bener berani sama gua. Apalagi itu orangnya belagu banget. Ngeselin banget sumpah. Gua harus apain buat balas dia nanti? Nyebelin banget. Itu gak ada orang lain di situ. Kalau ada gua yang malu. Bos muda satu ini kok lemes banget? Kenapa nih? Tumben-tumbennya Vin lo galau begini. Kenapa? Gue perhatiin muka lo kusut banget kayak lagi mikirin utang. Lo kenapa sih? Orang tua lo bangkrut atau apa? Nggak biasanya lo begini. Biasanya penuh energi tuh lo. Cih. Lagi kesel gue. Masa ya tadi pagi gue ketemu cewek yang bener-bener ngeselin. Dia tuh berani banget sama gue. Dia gak tahu apa ya siapa gue. Tadi tuh ya, tuh cewek tuh ngatain gue buta. Mana segala hina gue sama pacar gue lagi. Wah, seriusan? Seorang Gavin dikatain buta? Akhirnya ada yang berani sama lo ya, Vin? Udah, nggak usah dipikirin. Namanya juga cewek. Lo juga harus terbiasa sama ini, Vin. Gak semua orang takut sama lo. Lo udah tahu belum? Ada murid baru di kelas 10A. Muridnya tuh cewek. Katanya tuh dia mantan kriminal tau. Mantan kriminal? Seriusan lo? Kok dia bisa sekolah di sini? Siapa yang masukin? Ya mana gue tahu siapa yang masukin dia. Tapi sih ya katanya dia itu keponakannya Bu Mary. Bisa aja Bu Mary yang masukin dia tuh. Kan Bu Mary kepala sekolah di sini. Tapi tunggu, yang paling mengejutkan apa coba? Dia tuh ngebunuh 5 orang sekaligus. Bahkan ada tuh korbannya yang kelapanya sampai lepas dari tubuhnya. Dan tubuhnya ada yang kebelah 2. Ngeri gak sih? Seriusan lo? Itu gak masuk akal banget sumpah. Bentar. Cewek yang tadi ngehina gue kayaknya gue gak pernah lihat dia di sekolahan ini. Apa jangan-jangan...
Ciri-ciri anak barunya kayak apa? Warna rambutnya? Warna matanya? Apa ya? Kalau nggak salah... iya ingat gua. Warna rambutnya itu kalau nggak salah hitam, terus warna matanya itu biru kayak biru terang gitu lah. Terus rambutnya itu panjang, dia juga pakai topi. Setiap kali ketemu sama orang pasti dia nggak pernah senyum sama sekali. Kayak jutek gitu. Lah, ciri-cirinya sama bener gila. Apa jangan-jangan beneran lagi? Cewek yang tadi ngehina gua, si kriminal itu. Oh, pantas saja belagu. Ternyata mantan kriminal lah. Waduh, celaka lo, Vin. Lo pasti udah marah-marah kan sama tuh cewek. Hati-hati lo, takutnya dia bisa ngebunuh lo. Alah, gak takut gua sama dia. Terus, lo maunya gimana? Mau ngajakin dia berantem? Oh ya jelas banget sih. Gua bakal lawan dia. Pokoknya, gue bakal balas dendam. Gue gak terima ya gue dimalu-maluin kayak gitu. Apalagi di depan pacar gua. Lo pokoknya harus bantuin gua ya. Hah? Kok gue sih, Vin? Hah? Enggak. Kali ini gue gak ikut-ikut. Yang jumlahnya 5 orang aja kalah. Apalagi kita yang berdua. Mau jadi apa kita? Ayam geprek. Mending lo lupain aja masalah tadi. Mending ya kita jalani hidup dengan baik. Gak usah ambil resiko yang bikin nyawa kita melayang. Alah cemen lo, kayak gitu doang takut. Kalau dia lawan ya kita lawan balik lah. Hahaha, mending jangan deh, Vin. Dunia ini tuh bukan dunia dongan yang bisa reinkarnasi. Itu bukan. Mending mikir 2 kali, Vin. Alah terserah. Vin! Vin, mending mikir 2 kali daripada nyawa kita yang melayang. Astaga, lo tinggal kasih tahu gue kalau dia udah mau lewat. Lagipun kan ini cuma hal kecil. Dia gak akan luka enggak kali. Udah, jalanin aja perintah yang gue kasih. Vin, lo bener-bener ya. Udah, tinggal lakuin aja. Ah, iya. Kalau ada apa-apa jangan salahin gue ya. Iya, bawel lu ah. Hah? Vin. Itu orangnya, Vin. Itu datang. Lo beneran mau ngelakuin ini? Syukurin. Lo gak lihat ada mata gue. Buta ya lo. Mantan kriminal. Berdiri lo. Kayak gitu doang masa udah tumbang sih. Katanya ngebunuh 5 orang. Kenapa liatin gue? Ya tahu kok kalau gue ganteng. Ayo dong berdiri. Apa gak bisa berdiri lo? Nah gitu dong. Duh, maaf ya. Iya tadi gue gak ngeliat kaki lo, makanya gue kesandung. Coba mana lihat kaki lo? Coba lihat sini. Takutnya ada yang luka karena gue kesandung tadi. Boleh-boleh aja kalau mau lihat kaki gue. Lo mau sekalian ya? Mau sekalian sujud di hadapan gue? Boleh banget cantik. Gue malah seneng kalau lo ngakuin kesalahan lo dan lo mau sujud di hadapan gue. Maaf ya. Au, sakit. Sakit banget tuh pasti. Akhirnya diem juga. 1, 2, 3. Aduh, parah. Telurnya pecah. Dia cuma segitu doang nangis loh. Ya sakit gila. Kau pikir gak sakit apa di kayak giniin? Coba lo ngerasain jadi gue. Ogah. Mama, buru aku ditendang. Sabar, Vin. Itu... Sakit enggak, Vin? Kagak sakit tuh. Hah? Ya sakit lah gila. Lo lihat gue sampai nangis kayak gini ya jelas sakit lo. Punya otak gak sih lo? Telur gua pecah. Sakit banget. Seriusan 5 orang langsung dibunuh? Permisi kak, aku boleh duduk di sebelah situ nggak? Boleh-boleh aja kok. Ah, makasih kakaknya baik banget. Oh, dia kan... Silakan, tempatnya masih kosong kok. Belum ada yang isi, kamu duduk aja. Anu kak, maaf tapi
aku tiba-tiba ada urusan. Permisi ya kak, maaf ya kalau ganggu. Sekali lagi permisi ya kak. Tapi pasti dia habis ngeliat berita tentang gua. Udahlah, mau gimana lagi? Gue gak akan pernah punya teman di sini, kapanpun dan dimanapun. Astaga, lo lagi. Mau lo apa sih sama gue? Lo tahu kan, kalau gue itu senior lo. Karena lo udah gak sopan sama gue, alias lo udah gak sopan sama senior lo sendiri, gue bakal kasih hukuman buat lo. Lo bilang gue harus punya adab, tapi lo sendiri aja gak punya adab. Tenang aja, hukumannya gak berat kok. Gue bakal potong rambut lo sependek mungkin. Kenapa harus rambut gua yang dipotong? Kan ada rambut lo sendiri tuh. Mending motong rambut lo sendiri yang kayak landak itu. Sih, gampang kan? Kalau gue motong rambut gue sendiri berarti gue bodoh, tapi gue punya otak. Jadi makanya kenapa gue harus kasih hukuman ke lo biar lo bisa belajar dari kesalahan lo. Segitu doang kemampuan lo. Astaga, lemah banget sih. Masa sama cewek kalah? Emang dasar cowok lemah. Bye, gue mau pergi ke kantin mau makan. Bye-bye, cowok lemah. Rosa!